Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Kasih setia Tuhan. Ini adalah mazmur yang berisikan doa dari Sang Raja Daud. Di dalam doa ini, pemazmur memohon perlindungan dari Tuhan atas musuh-musuhnya dan permohonan ampun atas dosa-dosa dari sang pemazmur, yaitu Raja Daud sendiri di waktu mudanya. Doa ini dinaikkan dikarenakan Raja Daud waktu itu sedang berada dalam keadaan yang terhimpit. Dan mazmur ini cukup kompleks dalam menggambarkan keadaan Daud pada waktu itu, baik dalam keadaan yang sedang mengalami konflik, dikejar-kejar oleh musuh, dan menjalani pertobatan yang pahit yang mengakibatkan ia berada dalam kesusahan yang mendalam. Seorang penafsir Alkitab menggambarkan keadaan Daud pada waktu itu sebagai inti dari manusia yang berkenan di hadapan Tuhan karena mengalami berbagai hal tersebut. Lalu pelajaran rohani apa yang akan kita ambil dari ayat ini? Di tengah keadaan yang terhimpit itu, Raja Daud menaikkan seru-seruannya kepada Tuhan sebagai rasa kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, memang keadaan yang dihadapi oleh Raja Daud pada waktu itu bukanlah situasi yang mudah atau mengenakan pada waktu itu. Di tengah situasi itu ia mengingat Tuhan. Di tengah situasi susah itu ia mengingat akan pelanggarannya kepada Tuhan. Tetapi ada yang menarik di ayat yang ke-6. Bila kita membaca ayat itu, seolah-olah Daud mengingatkan Tuhan atas perbuatan dan kebaikan dari Tuhan yang telah dinyatakan oleh Tuhan di waktu-waktu lampau kepada dirinya. Mengapa Daud mengatakan ini dalam seruannya? Bukankah Tuhan pasti tahu dan pasti ingat akan apa yang telah diberikan, akan apa yang telah diperbuatnya kepada Daud di masa-masa lampau? Seorang teolog, Charles Spurgeon, berkata seperti ini. Kita biasanya tergoda pada saat-saat penderitaan karena takut Tuhan kita telah melupakan kita atau melupakan kebaikannya yang biasa terhadap kita. Oleh karena itu, jiwa seolah-olah mengingat Tuhan dan memintanya untuk mengingat kembali perbuatan cinta kasih yang pernah Dia lakukan terhadap kita. Ada keberanian suci yang memberanikan diri demikian untuk berhadapan dengan Yang Maha Tinggi. Marilah kita memupuknya. Namun ada juga ketidakpercayaan yang tidak suci yang mengisyaratkan ketakutan kita. Di tengah situasi yang demikian terhimpit baik oleh musuh-musuhnya ataupun ia ingin bertobat dari segala dosa-dosanya, Daud mulai merasakan ketakutan atau kekhawatiran. Kalau Tuhan lupa terhadap kasih-Nya yang selalu diberikan kepada Raja Daud. Takut atau khawatir kalau Tuhan lupa memberi pertolongan kepada Raja Daud sebagaimana semestinya yang telah ia terima di masa-masa lampau. Padahal Tuhan tidak pernah lupa. Padahal Tuhan selalu memberikan pertolongan dan demikian ia mengasihi orang-orang pilihannya. Demikian ia memperhatikan orang-orang pilihannya dan tahu persis bagaimana harusnya ia menolong orang-orang pilihannya atau orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dalam Mazmur 55 ayat yang kedua berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi bukankah ketika dalam keadaan yang tidak kita sukai, dalam keadaan yang tidak kita inginkan terjadi di kehidupan kita, kita sering berpikir seperti Daud bahwa Tuhan melupakan kita, bahwa Tuhan sudah lupa bagaimana harus menolong kita. Kita tenggelam oleh rasa takut dan rasa khawatir bahwa Tuhan melupakan kita setelah apa yang telah kita dapat dari Tuhan. Kasih setia Tuhan tetap ada dan telah ada bagi umatnya, bahkan selalu ada bagi umat pilihannya. Umat yang sungguh-sungguh percaya kepada perkataan firman-Nya, yang sungguh-sungguh percaya akan Dia yang berkorban di kayu salib karena dosa-dosa kita. Meskipun terkadang karena berbagai keadaan yang tidak kita sukai, karena berbagai keadaan yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, kita malah meragukan akan kasih setia Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan, menguatkan, dan meneguhkan kita yang saat ini sedang meragukan kasih setia Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami datang kepada-Mu Tuhan, dan kami diingatkan melalui renungan singkat ini bahwa ketika kami dalam keadaan yang tidak mengenakan, ketika kami dalam keadaan yang tidak kami inginkan, kami sering berpikir bahwa Engkau telah melupakan kami, bahwa Engkau telah melupakan bagaimana cara menolong kami. Dan karena itu kami memohon ampun Tuhan jika kami ada dalam keadaan itu. Terima kasih Tuhan karena firman Tuhan ini mengingatkan kami bahwa kasih setiamu sungguh selalu ada bagi umat-umat pilihanmu, umat yang sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan. Dan biarlah melalui renungan singkat ini boleh menjadi penguat bagi kami dalam menjalani hidup kami sebagai orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan. Dan biarlah hidup kami menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.